Saya rasa anak kecil tersebut membuat kesalahan. Anak tersebut dikalukan sebuah tali, diseret oleh suatu makhluk. Badan anak tersebut penuh dengan luka cambukan. Tunggu dulu manusia. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kenapa? Assalamualaikum. Salam. Saya meminta maaf. Sudah menghalangi kalian berjalan. Lihat dulu. Saya ingin bertanya. Tanya apa coba? Kebetulan saya makhluk yang tinggal di sini. Dari kemarin saya melihat banyak sekali manusia ataupun dari bangsa saya datang ke gunung ini, tapi bukan orang ini. Sebenarnya apa yang kalian cari? Ya, nah. Jujur saja saya merasa terusik sebagai penghuni di sini. Baik. Sebelumnya kami minta maaf kalau memang keberadaan kami di sini ini membuat jenengan itu resah, jenengan itu terusik. Dan mohon maaf juga, boleh saya tahu saya itu berbicara dengan siapa? Panggil saja Ki Wisono. Wisono, ya siap Ki. Jadi mereka yang berada di hutan ini dari bangsa manusia itu memang dari kelompok kami, dari teman-teman kami, dan dari bangsa goib yang kesini pun yang mungkin jenengan baru melihatnya itu pun dari teman-teman kami juga, karena kami punya misi. Ada acara apa sebenarnya? Jadi Kami merasa terusik sebenarnya. begini Ki. Jadi bukan acara tapi tepatnya itu pencarian. Apa yang kalian cari? Di sini tidak ada harta karun ataupun benda-benda berharga. Bukan harta karun, melainkan anak kami yang menurut informasi itu memang sudah masuk ke hutan ini. Saya tahu hutan ini itu sangat luas, sehingga saya meminta tolong kepada teman-teman kami dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin untuk bergerak untuk mencari anak kami yang hilang. Itu apakah Anak? apakah jenengan tahu mengetahui dari seorang anak kecil membawa tas itu masuk ke dalam sini? Sebelum saya menjelaskan, kau jelaskan terlebih dahulu bagaimana rupa dan bentuk anak tersebut. Anak tersebut tingginya hampir mirip sama saya. Hampir mirip sama saya. Tingginya gini. Dia agak hitam, agak kurus juga. Rambutnya agak keriting, kriwil gitu. Memang ada 2 hari yang lalu ada seorang anak kecil, tetapi saya rasa anak kecil tersebut membuat kesalahan. Dia tidak memakai baju, tidak mengenakan pakaian seperti kalian. Dia tidak membawa tas seperti apa yang kau ucapkan ini. Badannya penuh dengan luka. Ciri-cirinya bagaimana ciri-cirinya? Memang anak tersebut kurus, persis apa yang kau katakan.
rambutnya pendek dan keriting. Dia sedang ditarik-tarik oleh satu makhluk. Ya Allah, ya Rob. Memang sepenglihatan saya, anak kecil itu berasal dari bangsa manusia, bukan dari bangsaku, bangsa koi seperti aku ini. Dia sedang ditarik-tarik. Ini yang saya lihat. Saya mencoba menjelaskan apa yang saya lihat. Baik. Saya akan dengarkan. Bisa Semua saja yang apa saya dia- lihat ini benar, bisa saja yang saya lihat ini salah. Oke. Ceritakan aja nggak apa. Waktu itu, saya sedang bertengger di atas pohon. Ada seorang anak kecil. Persisnya suara anak kecil. Dari kejauhan saya sudah mendengar teriakan anak tersebut. Setelah sudah mendekat ke arah saya, karena saya berada di posisi yang tinggi, saya melihat dengan jelas anak tersebut. Anak tersebut dikalungkan sebuah tali, diseret oleh suatu makhluk, Sebuah tali. Astagfirullahaladzim. diikatkan di lehernya. Ada dua makhluk yang membawa dia. Dia dari bangsa goib, bukan dari bangsa manusia. Badan anak tersebut penuh dengan luka cambukan. Tidak mengenakan pakaian. Apakah jenengan tahu coba kemana makhluk tersebut itu membawanya? Saya rasa makhluk tersebut sangat berbeda dengan saya. Memang benar, makhluk tersebut berasal dari bangsa goib seperti saya. Tetapi tingkatan kami jauh berbeda. Begini manusia, kalau memang yang kau katakan tadi benar, bahwasanya ada sahabat-sahabatmu dari bangsa goib sedang mencari di sana, mungkin beliau-beliau ini mengetahui akan kejadian tersebut. Saya nggak tahu persis juga mereka itu mengetahui apa tidaknya, karena dari kemarin sampai saat ini belum ada yang mengabarkan dengan kabar tentang keberadaan dari anak kami di sini. Saya sebenarnya ada sebuah rahasia di balik gunung ini. Katakan, rahasia apa sih? Tapi saya ragu mengatakan. Soalnya, bila mana makhluk di hutan ini, di gunung ini mengetahui bahwa saya mengatakannya kepadamu, itu bisa menjadi ancaman bagi saya. Sebelum saya mengatakan, saya ingin kau berjanji, kau menjamin keselamatanku. Apakah kau bisa menjamin keselamatanku bila mana saya katakan rahasia dari gunung ini? Saya tidak bisa berjanji, tapi semua itu akan saya usahakan, saya akan upayakan semuanya supaya untuk menjamin keselamatan jenengan. Saya jadi ragu-ragu. Soalnya saya belum tahu juga, seluk-beluk kan apa isi semua dari gunung yang berada di hutan ini. Saya juga kurang paham bagaimana saya bisa berjanji untuk menjamin, sedangkan janji tersebut itu suatu janji, suatu yang harus ditepati. Bila mana saya itu salah, melanggar janji tersebut, saya akan melakukan dosa besar. Tapi semua itu akan saya usahakan bila mana memang keselamatan jenengan
satu-satunya cara untuk dipindahkan dari tempat ini untuk menjaga keselamatan jenengan. Bila jenengan rela untuk dipindahkan, itu pokoknya akan saya lakukan untuk memindahkan jenengan ke tempat yang lebih baik daripada tempat ini. Yang penting keselamatan jenengan itu tidak terancam. Mungkin itu yang saya lakukan. Baiklah. Saya sekarang akan menjelaskan. Khususnya di gunung ini. Saya tidak tahu di gunung-gunung lain ataupun di hutan-hutan lain. Yang jelas, di gunung ini ada 7 tingkatan dari makhluk gaib. 7 tingkatan. Posisi saya ini berada tingkatan yang paling bawah. Sedangkan yang saya tahu, satu dari makhluk yang membawa anak kecil tersebut itu sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Mungkin saja anak kecil yang kalian cari sudah dibawa ke sana. Itu mengapa kalian tidak bisa menemukannya di sini? Benar kan? Emang dari teman gaib saya tadi emang mengabarkan tidak menemukan dan tidak merasakan energi atau apapun. Tetapi begini, dari menurut keterangan yang kemarin saya itu menemukan juga, tapi saya lupa tidak menanyakan siapa beliau. Dia cuma menyampaikan bahwa dia itu dikasih mandat dari anak tersebut, yaitu anak kami, itu untuk menjaga tas itu supaya tidak jatuh ke tangan orang lain, seperti itu. Dan beliau itu juga dipamiti bahwasanya anak kami itu mau menemui gurunya, dan dengan persyaratan itu harus melepaskan raga dan nyawanya. Tetapi saya yakin sekali, anak kecil yang saya lihat sedang disiksa itu bukan nyawanya, itu nyawa beserta raganya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya melihat darah bertuturan di badannya. Mungkin saja anak kecil yang kalian cari sudah dibawa ke atas, disiksa. Mungkin saja. Tetapi melihat kondisi kalian seperti ini, semoga saja ucapanku salah, bahwasanya dia sedang disiksa di sana. Saya ingin tahu bagaimana di tempat mana, posisi mana jangan terakhir itu melihat makhluk tersebut membawa anak saya. Di atas manusia. Pas di puncaknya. Tidak, di bawah pohon. Waktu itu saya sedang bertengger di pohon. Saya hanya melihatnya dari kepala. Dari bawah saya melihat. Setelah itu saya tidak ada urusan lain. Pohon di sini banyak pohon, semua itu banyak pohon. Mungkin saya nanti bisa tunjukkan pohon yang mana. Kayak seperti ini. Jadi bagaimana posisi kondisi pohon tersebut, ciri-cirinya biar saya bisa kabari teman-teman saya juga dari manusia supaya untuk langsung menuju ke situ. Kita akan berkumpul di situ untuk mencari di daerah itu juga. Pohonnya tidak terlalu besar. Tetapi lumayan rindang. Ada pohon kelapa di sebelah. Di situ saya berdiri, bertengger di atas pohon itu. Saya melihatnya sekilas. Karena memang dua makhluk itu dan satu anak kecil hanya melewati pohon yang saya naiki.
Tapi perlu kau ketahui manusia. Kenapa? Dan kau ingat, makhluk itu berada 6 tingkat di atas saya. Dia di tingkatan yang paling atas. Itu memang mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Mungkin saja seperti itu. Saya tidak pernah berhadapan langsung dengannya. Yang jelas, tidak semua makhluk di gunung ini bisa masuk ke atas. Bisa menembus tingkatan yang paling atas, yang paling tinggi. Itu diukur dari kekuatan dan kekuasaan di gunung ini. Walaupun kau memiliki sahabat dari bangsa gaib seperti saya dengan kekuatan yang luar biasa, itu saya tidak yakin bisa memasuki ke dalam. Terima kasih sekali dari Ki Warsono. Terima kasih sekali. Kami akan bergegas juga ke tempat tersebut seperti apa yang Ki Warsono ucapkan tadi. Terima kasih. Semoga saja dengan seperti apa yang Ki Warsono katakan tadi, kami bisa menemukan secepatnya dari anak kami. Kami berharap seperti itu, karena ini semakin malam semakin larut, habis hujan pastinya anak saya itu kedinginan. Ya, kalian bergegaslah sebelum terlambat, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak kecil yang kalian cari. Terima kasih sekali. Bila mana jenengan memang sungguh ketakutkan, bersudikan jenengan itu nanti dipindahkan ke tempat yang lebih layak, lebih baik daripada di sini, daripada jenengan keselamatan terancam. Tidak apa-apa. Yang terpenting, tempat baru yang nantinya saya akan tinggali, makhluk di sana menerimaku dengan baik. Semua berkumpul di situ dari seperti apa yang sudah jenengan lakukan seperti ini. Semua yang dipindahkan situ adalah makhluk-makhluk yang memang keselamatannya tidak terjamin di tempat tersebut. Baiklah, hati-hati kalian. Baik, terima kasih kalian. Hati-hati. Dek, aku kabari dek. Mau ngabari baterai. Woi, dek, tugas maring dhuwur. Aja kerasa ya. Apa sih? Kok ceritanya mengko ngabari baterai disit. Yus kabari cepetan. Tuh jam. Apa minyong tenan. Sinyalan apa ora? Dek. Langsung maring dhuwur. Kok kabari baterai kabeh, langsung maring dhuwur. Golet wit sing mandan gede. Anggap perlu wit sing paling gede ya kena wis. Wit sing paling gede ning dhuwur. Kayak kumpul nang kono. Iki aku informasi. Nang perek wit sing paling dhuwur. Kowe kumpul nang kono kabeh. Fokus golet nang kono. Oke, siap. Aku peluncur kira deh langsung mari ngono ya. Yo. Baterai kabarisan gawe ke. Oke. Yo. Kayak nempit paling dhuwur peringatan nang kana apa? Kabarnya seperti itu. Berharap sih seperti itu. Nanti ceritanya nanti dulu deh. Ya.